Kodak, si raksasa lamban yang terbunuh oleh penemuannya sendiri. Film Kodak telah menjadi pendamping setia para penggemar dan profesional di bidang fotografi di seluruh dunia selama beberapa dekade. Raksasa fotografi Kodak yang telah berdiri sejak tahun 1888 akhirnya tumbang dalam persaingan bisnis layanan citra dan fotografi di tahun 2012 dan dinyatakan bangkrut dengan nilai aset sebesar 5,1 miliar dolar serta dengan jumlah hutang sebesar 6,75 miliar dolar Amerika yang berasal dari 100.000 kreditur. Ironisnya, Kodak mati karena terbunuh oleh penemuannya sendiri. Kenapa bisa begitu? Mari kita dalami kisahnya. Sejarah Kodak. Cikal bakal Kodak adalah Eastman Kodak Company yang didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman. George Eastman adalah seorang pengusaha dan penemu asal Amerika Serikat yang mengembangkan teknologi fotografi yang memudahkan penggunaan dan pemrosesan film fotografi. Pengenalan film roll yang mudah digunakan mendorong pemakaian kamera tenteng yang bisa diisi ulang secara mudah. Fotografi menjadi lebih merakyat. Inovasi ini menjadikan Kodak pelopor dalam industri fotografi. Kantor pertama Kodak lengkap dengan pabrik dan fasilitas produksi didirikan di Rochester, New York, Amerika Serikat. Saat itu Kodak tidak memiliki pesaing langsung. Kodak berhasil mencapai keunggulan melalui inovasinya dan menjadi pemimpin dalam industri fotografi pada era tersebut. Sebelum kebangkrutan Kodak pada tahun 2012, perusahaan tersebut memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh dunia, mencakup lokasi di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kodak memiliki segala-galanya, kepercayaan merek, kapital, market share, jaringan cabang-cabangnya di seluruh dunia, dan teknologi terbaru. Namun, kenapa gagal bertahan dalam persaingan pasar citra dan fotografi? Apakah semata karena Kodak tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi? Bukan. Lalu kenapa? Mari kita lanjutkan uraiannya. Kilas balik. Film berwarna roll berteknologi tinggi hanya dikuasai segelintir perusahaan besar. Roll film warna menuntut kemampuan teknologi tinggi dan kepresisian dalam proses produksinya. Sedikit berbeda dengan pembuatan film hitam putih yang lebih sederhana. CEO Fujifilm, Mr. Shigetaka Komori, menjelaskan bahwa selain pembentukan film dan lapisan berpresisi tinggi, terdapat pembentukan butir, polimer fungsi, dispersi nano, molekul fungsional, dan kontrol redox atau oksidasi molekul. Yang melekat pada semua ini adalah kontrol kualitas yang sangat tepat. Willy Shih, mantan wakil presiden Kodak, juga menegaskan bahwa film berwarna merupakan produk yang sangat kompleks untuk diproduksi. Gulungan film harus dilapisi dengan sebanyak 24 lapisan bahan kimia canggih, photosynthesizer, pewarna, skrup, dan bahan lain yang disimpan dengan ketebalan yang tepat saat bergerak dengan kecepatan 300 kaki per menit. Gulungan lebar harus diganti dan disambung terus-menerus dalam waktu yang tepat. Film yang dilapisi harus dipotong sesuai ukuran dan dikemas, semuanya dalam kondisi gelap total. Mr. Shigetaka Komori, CEO Fujifilm, mengingat bahwa dulu ada 30 atau 40% film foto monokrom. Tetapi banyak dari perusahaan ini diadakan pada kendala teknis yang tidak dapat diatasi dengan munculnya film berwarna. Dengan film warna, barrier to entry atau hambatan masuknya jadi tinggi. Hanya dua pesaing, Fujifilm dan Agfa Gevaert, yang memiliki keahlian dan skala produksi yang cukup untuk menantang Kodak secara serius. Kata Shih, bisnis film relatif aman dan menguntungkan. Pasar utama selama beberapa dekade diisi oleh pertarungan Fuji dan Kodak, sementara di aras kedua diisi oleh Agfa dan Konica bermain di lapis ketiga. Meskipun terjadi persaingan ketat dan perang harga antara Fuji melawan Kodak di tahun 80-an dan 90-an, perusahaan film yang saling bersaing tetap menikmati arus kas positif yang lancar dan berkelanjutan. Penemuan kamera digital. Prototipe pertama kamera digital dibuat pada tahun 1975 oleh Steve Session, seorang insinyur yang bekerja untuk Kodak. Dia membuat prototipe dari lensa kamera film Super 8, beberapa suku cadang Motorola, 16 baterai, dan beberapa sensor elektronik bikinan Firechat, yaitu CCD yang baru ditemukan. Kameranya sebesar memanggang roti berbobot 4 kg, membutuhkan waktu 23 detik untuk mengambil gambar melalui sensor CCD, Charge Coupled Device, berkualitas rendah dengan resolusi hanya 0,01 megapiksel. Shutternya sering nge-lag dan memerlukan koneksi yang rumit ke layar
khusus temuan session dan rekannya untuk menonton hasil jepretan kameranya. Meskipun penemuan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan fotografi digital, Kodak memilih lebih berfokus pada film fotografi tradisional yang pasarnya telah dikuasai. Kelak, hal ini akan disesali oleh Kodak. Perkembangan di sekitar kamera digital. Di kisaran waktu yang sama, Fuji mulai mengembangkan CCD-nya sendiri yang ditujukan untuk pasar militer dan kesehatan. Di bulan Agustus tahun 1981, Sony meluncurkan kamera SLR, Single Lens Reflex, tanpa film pertamanya dengan nama Mavica, yaitu singkatan dari Magnetic Video Camera, kamera hibrid analog digital. Sensor kamera CCD menangkap citra yang sinyalnya diteruskan dalam format analog NTSC. Canon RC701 diluncurkan pada tahun 1986. Kemudian di tahun 1989, Fujifilm meluncurkan produk kamera digitalnya, yaitu Fujix DS-1P, kamera pertama yang memiliki memory card berkapasitas 2 MB SRAM atau Static Random Access Memory, kamera digital pertama yang dijual secara komersial. Pada bulan Mei 1991 di Photokina, pameran fotografi terbesar di dunia, produk hasil kerjasama Kodak dan Nikon diluncurkan. Bodi kamera yang digunakan adalah Nikon F3 yang di dalamnya ditanamkan sensor CCD beresolusi 1,3 megapiksel dan menggunakan alat penyimpanan terpisah yang ditenteng di bahu atau pinggang. Konversi ke sistem digital baru tanpa mengganti kamera, kata pemasaran Kodak. Alat penyimpanan berisi hard disk berkapasitas 200 MB yang dapat menampung 156 foto RAW atau tanpa kompresi, atau setara dengan 600 foto berformat JPEG. Memiliki layar LCD kecil untuk melihat gambar yang disimpan, serta keyboard untuk memasukkan teks dan menamai file foto. Bobot keseluruhan alat ini sekitar 7 kg. Nikon Kodak DCS-100 diberi label harga $20.000. Dengan perhitungan harga sekarang sekitar $35.000 Amerika, ya sekitar 500-an juta rupiah. Harga yang sangat tinggi untuk kamera komersial dengan kemampuan terbatas. Nikon Kodak DCS-100 terjual 987 unit, dan setelahnya beberapa model DCS diluncurkan oleh Kodak. Kodak sejatinya tidak terlalu menganggap penting digital kamera, meski mengalokasikan banyak dana di divisi kamera digitalnya. Namun tidak sebanyak alokasi dana untuk mengelola divisi filmnya yang selama ini telah memimpin pasar. Dari pandangan manajemen Kodak saat itu tidak ada yang salah. Kenapa harus merogoh kocek lebih dalam untuk pengembangan kamera digital yang masih sangat awal? Lebih baik sebagian besar dana dialokasikan di divisi film yang jelas-jelas telah menyumbang arus kas positif bagi perusahaan. Dalam pandangan petinggi Kodak, roll film akan tetap berjaya beberapa dekade ke depan. Apalagi Kodak sudah nyaman memimpin pasar film roll yang diikuti oleh Fuji di ranking kedua. Dan ada masalah besar penyebab Kodak bangkrut. Ikuti terus orangnya ya. Strategi Kodak. Kodak yang menikmati dominasi pasar roll film memutuskan untuk tidak terlalu fokus pada inovasi kamera digital, dan sebaliknya mempertahankan bisnis mereka yang sudah mapan dalam fotografi konvensional. Hal ini biasanya disebut myopia, yang artinya tidak mampu melihat bisnis jauh ke depan dan terjebak pada kesuksesan pada hari ini saja. Penjualan digital kamera sistem atau DCS. Meski begitu, penjualan kamera digital seri DCS, digital kamera sistem, yang merupakan kerjasama dengan Nikon menunjukkan hasil yang bagus. Pada tahun 2005, Kodak merebut 21,3% pangsa pasar Amerika Serikat dan menjadi yang pertama di segmen kamera digital melawan rival Jepangnya. Di tahun itu juga, grup Amerika Serikat berhasil meningkatkan penjualannya sebesar 15%. Sayangnya, penjualannya di seluruh dunia tidak sebagus di Amerika Serikat. Kodak mencapai keunggulan awal di pasar dan memiliki pangsa pasar 27% pada tahun 1999. Tapi itu merosot menjadi 15% pada tahun 2003 dan 7% pada tahun 2010. Karena pasar Kodak digerogoti oleh Canon, Nikon, dan lain-lainnya. Situs berbagi foto. Kodak mengakuisisi OFoto, sebuah situs berbagi foto pada tahun 2001, saat embrio Facebook masih belum terbentuk. Alih-alih menggunakan situs untuk berbagi momen antar anggotanya, OFoto ditujukan untuk membuat lebih banyak orang mencetak gambar digital. Apa sebenarnya sebab utama Kodak mengalami kebangkrutan? Kondisi keuangan Kodak. Masalah utamanya adalah Kodak tidak menghasilkan laba dengan kamera digitalnya. Ia kehilangan $60 untuk setiap kamera digital yang dijualnya pada tahun 2001. Penjualnya menghasilkan uang tunai berdarah, menghasilkan arus kas negatif. Pada tahun 2000, Kodak masih mampu meraup laba $1,4 miliar dari $10,2 miliar penjualan di divisi fotografi. Namun setelah itu pendapatan labanya menurun terus. Tahun 2003,
Kodak membukukan pendapatan 13,3 miliar dengan jumlah karyawan sekitar 64.000 orang. Tapi di tahun 2011, tahun menjelang kebangkrutan pada tahun 2012, karyawan menyusut drastis menjadi hanya 17.000 orang dan pendapatan hanya 6 miliar dolar. Perusahaan juga menutup 13 pabrik dan 130 laboratorium fotonya. Kodak awalnya mempertahankan tingkat pendapatan yang lumayan dari divisi fotografi, bahkan berhasil mengganti penjualan film yang menurun dengan pendapatan layanan cetak digitalnya. Tahun sebelumnya, penjualan film hanya menghasilkan pendapatan operasional sebesar 34 juta dolar. Sementara, divisi kamera digital merugi 10 kali lipat dari kerugian, yaitu 349 juta dolar. Menurut Forbes, Kodak dengan senang hati memberikan kamera sebagai imbalan untuk membuat orang ketagihan foto mereka diproses. Kodak pun menguasai 80% untuk bahan kimia dan kertas yang digunakan untuk mengembangkan dan mencetak foto-foto itu. Penjualan dari divisi kamera digital telah menciptakan arus kas negatif di saat pangsa pasar filmnya anjlok. Omset penjualan menurun sangat tajam setelah tahun 2006. Akhirnya, Kodak harus mengajukan kebangkrutan pada tahun 2012. Kondisi produsen film terbesar nomor 2 Fuji mengalami hal yang sama. Pasar film fotografi telah menyusut jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan, ujar petinggi Fuji. Antara tahun 2005 dan 2010, penjualan film berwarna menurun dari 156 miliar yen menjadi hanya 33 miliar yen. Sementara segmen finishing foto menyusut dari 89 miliar yen menjadi hanya 33 miliar yen. Itu yang dialami oleh Fuji, pesaing dari Kodak. Selera orang bergeser dan mencetak foto untuk disimpan di album keluarga yang tebal berubah menjadi membagikan foto digital di berbagai situs web. Kodak dan Fuji menghadapi krisis yang sama. Namun, cara mengantisipasi situasi krisis yang membedakan nasib mereka. Kodak gagal dan bangkrut dan Fuji masih berjaya, bahkan makin berjaya sampai sekarang. Sebab-sebab kegagalan bersaing Kodak dibandingkan dengan Fujifilm. Kegagalan Kodak dapat disetarakan dengan kegagalan Nokia dan BlackBerry dalam mengikuti tren dan inovasi teknologi yang berkembang di pasar mereka. Seperti Kodak, Nokia dan BlackBerry juga terlambat dalam membuat model bisnis baru untuk mengadopsi teknologi baru yang muncul di pasar. Sebagai akibatnya, mereka kehilangan pangsa pasar yang signifikan dan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Fuji yang kemudian berganti nama menjadi Fujifilm terus mengembangkan inovasi di divisi kamera, termasuk membuat kamera medium format seukuran kamera tenteng. Di teknologi pengolahan citranya dengan cerdas, Fujifilm menciptakan berbagai film simulasi yang meniru tone warna dari produk roll filmnya yang legendaris. Poin ini sampai sekarang menjadi keunggulan dan pembeda utama Fujifilm dibanding produk-produk pesaingnya. Sementara Kodak terjebak dalam kenikmatan sebagai pendominasi pasar roll film. Pasarnya stagnan dan mulai menurun dan anjlok. Kodak gagal dalam mengikuti tren dan inovasi teknologi, dan sebagai akibatnya, mereka kehilangan posisi terdepan di industri dan mengalami kegagalan. Jadi, poin pertama adalah Kodak tidak mampu untuk beradaptasi terhadap disrupsi atau gangguan dari perubahan teknologi dan pasar. Kedua, diversifikasi. Fuji secara agresif menjajaki peluang baru, menciptakan produk yang berdekatan dengan bisnis filmnya seperti optik pita magnetik dan kaset video. Diversifikasi bisnis Fujifilm meliputi produk-produk seperti film Polaroid instan, mesin cetak, dan fotokopi yang bekerjasama dengan Xerox, produk kosmetik, dan sistem informasi kesehatan. Hal ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang semakin berubah. Setelah kebangkrutannya di tahun 2012, pemerintah dan beberapa kreditur menyuntikkan dana perusahaan yang digambarkan sebagai representasi American Dream. Kodak hari ini berusaha untuk bangkit di bisnis fotografi, pemberian izin lisensi dari paten yang dipunyainya, bidang percetakan, suplai bahan kimia, pengadaan, barang umum, dan properti. Kita lihat saja sebagai saksi bagaimana Kodak apakah bisa bangkit kembali seperti dulu, atau ya hanya bertahan sebagai perusahaan yang kecil saja. Kesimpulan, Kodak menciptakan kamera digital, berinvestasi dalam teknologi, dan bahkan memahami bahwa foto yang akan dibagikan secara online. Kegagalan mereka adalah menyadari bahwa berbagi foto online adalah bisnis baru, sama sekali baru, bukan sekedar cara untuk mengembangkan bisnis percetakan fotonya. Perusahaan mengamati kekuatan pengganggu atau disrupsi yang berdampak pada industri mereka. Sumber daya yang cukup sering dialihkan untuk berpartisipasi dalam pasar yang sedang berkembang itu. Namun ketidakmampuan mereka untuk benar-benar menyesuaikan diri dengan model bisnis baru yang rentan terhadap disrupsi atau perubahan mengganggu, biasanya menjadi penyebab kegagalan mereka. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta bila suka, jangan lupa bagikan ke keluarga dan temanmu. Salam.